Mengurungkan niatnya karena dia tengok kebanyakan kawan-kawan udah pada tertidur, pada capek semua ya kan. Saat itu Lati hanya memendam rasa penasarannya sendirian. Wah, dia juga nggak berani lagi tuh nengok ke belakang, nggak mau aku. Tadi masih ada di sana, nggak peduli aku, nggak mau lagi aku tengok belakang. Kata si Lati kan, Lati diam aja, dingin nengok aja ke depan baca-baca. Udah nggak bisa aku tidur lagi, Nat. Nah terus selang beberapa menit kemudian mereka yang ada di bis tiba-tiba terlonjak kaget karena bis mereka ini mendadak ngerem kuat kali dia macam habis nabrak sesuatu, brak gitu. Terasa kali tabrakannya, kami yang di belakang pun kerasa macam ada nabrak sesuatu ya kan. Dan di situ bis pun langsung berhenti. Nah setelah bis ini berhenti, supir bis, kernet bis dan juga beberapa teman Lati keluarlah itu dari bis semua untuk memeriksa kondisi sekitar. Kita habis nabrak apa nih? Cuman yang turun tuh laki-laki semua. Lati sama kawan-kawannya masih di dalam bis, disuruh udah yang perempuan jangan turun kata mereka kan. Nah pada saat itu Lati tengok Pak supir dan kawan-kawan yang malah kebingungan waktu udah turun semua ini. Mereka bilang, kita nggak nabrak apa-apa kok. Sebelum berangkat tadi juga aku udah ngecek semua kondisi mesin aman-aman aja. Bensin juga udah full tank isi, kata si supir. Yaudahlah kalau gitu kita semua masuk ke dalam bis lagi lah. Udah kita lanjutin lagi perjalanan. Nggak ada nabrak sesuatu kan, coba diperiksa semua. Udah nggak ada. Oke nggak ada, masuk. Lanjut lagi jalan, kata mereka kan. Udah lah tuh akhirnya Pak supir, kernet bis sama semua kawan-kawan yang silat ini pun masuklah ke dalam bis. Tapi ketika mereka baru mau melanjutkan perjalanan dan pada siap di semua, tiba-tiba kunci bis yang semula terpasang di tempatnya tuh kunci nggak ada, hilang. Loh ini kuncinya mana? Ada yang nyabut kunci bus saya kah? Kata. Loh enggak pak, tadi sebelum turun bapak sempat cabut nggak itu kuncinya? Kata mereka lagi, enggak kok waktu saya turun kuncinya tetap ada di sini. Nah, di situ kami udah mulai panik tuh Nat, kata si Lati kan. Akhirnya mereka semua berpencar lah itu ke seluruh penjuru bis untuk mencari keberadaan kunci mereka yang hilang. Kunci itu nggak ada ya barangkali aja kan kunci itu nggak sengaja terjatuh ya kan. Akhirnya kami cari-cari lagi, nggak ada. Dan ketika mereka udah pada panik nyari kunci bis itu di situ Lati juga notice kalau perempuan yang di belakang tuh, kan tadi aku nggak mau nengok nih, tadi nggak sengaja aku tengok lagi ke belakang, udah nggak ada dia. Cuman yang ada kunci bus ini juga ikutan hilang nih. Udah lah tuh kan akhirnya setelah mereka lanjut mencari kunci itu kesana kemari, udah mau hampir 1 jam, nah dia kunci itu nggak ketemu juga. Akhirnya salah satu dari mereka bilang ke supir, Pak daripada kita terjebak di sini, mending bisnya dinyalain pakai cara manual aja lah Pak. Entah kayak diapain, setrum aki kayak atau pakai gimana, ngerti Bapak kan? Dah akhirnya Pak sopir ini pun melakukanlah hal itu dan alhamdulillahnya cara manual ini pun bisa membuat mesin bis ini nyala lagi Nah setelah mesin bis ini nyala, mereka pun segera duduk lagi di kursi masing-masing dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Lalu ketika bis ini mulai melaju beberapa jauh, salah satu temannya Lati yang namanya Kang Atos yang waktu itu duduk di deretan kursi bagian belakang tiba-tiba teriak, apa sih? Siapa ini yang lempar kepala aku dari belakang? Kayak gitu. Nah denger teriakan itu refleks kawan-kawannya si Lati sama si Lati juga pada nengok lah ke Kang Atos. Memang dia duduk di belakang dia. Nah di situ mereka nengok Kang Atos tuh, aduh siapa nih kayak gitu lagi ngelus-ngelus kepalanya gara-gara kesakitan. Mereka nanya kenapa kepala kok Kang, ditimpu apa? Katanya gak tahu, keras sekali. Tunggu dulu bentar loh. Tadi macam terjatuh di